Selamat siang Bapak Ibu yang sedang merencanakan kurikulum Merdeka. Mari kita bersama-sama merencanakan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. Apa yang harus kita laksanakan? Saya akan coba sampaikan apa saja yang akan kita persiapkan dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan pada nomor 8 tahun 2022 nomor 15 tanggal 15 Februari. Di sana disediakan capaian pembelajaran dari jenjang pendidikan usia dini sampai pendidikan menengah. Kita sebagai pelaksana pendidikan dasar, sekolah dasar yang utama, apa saja yang akan kita persiapkan dengan tersedianya capaian pembelajaran saja. Di sini saya akan coba sampaikan apa saja yang kita persiapkan dalam pembelajaran ini. Yang telah disiapkan oleh pemerintah adalah capaian pembelajaran sesuai fase. Ada fase A, fase B, dan fase C untuk SD. Di sana juga ada elemen tiap mata pelajaran. Juga ada tema-tema proyek yang akan kita laksanakan untuk mencapai capaian pembelajaran itu. Sasaran yang utama adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita akan mendampingi anak didik yang nanti memiliki 6 karakter yang ingin dicapai supaya profil pelajar Pancasila terwujud. Damai tentramnya Indonesia akan kita rasakan dan kita lihat pada masa generasi yang akan datang. Pemerintah menyiapkan jumlah jam pelajaran per tahun. Itu maksudnya supaya kita diberi kesempatan yang leluasa untuk menggunakan jam pelajaran itu untuk tiap mata pelajarannya. Boleh di blok, boleh per minggu, boleh per semester, kita kelola sesuai lingkungan kita masing-masing. Nah, fase-fase jenjang SD itu ada fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Capaian pembelajaran yang akan kita capai ada di setiap fase. Lalu apa langkah berikutnya yang akan kita laksanakan? Nah, kita melihat karakteristik elemen capaian pembelajaran tiap mata pelajaran. Bapak Ibu, saya telah mencoba mengkritisi capaian pembelajaran untuk mata pelajaran agama, pendidikan Pancasila, yang dulu PPKN, sekarang namanya pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, dan seni rupa. Mengapa saya tentukan seni rupa? Karena dalam capaian pembelajaran yang disiapkan dalam kurikulum Merdeka itu ada seni yang bisa kita laksanakan, ada seni rupa, seni musik, dan seni prakarya. Kita diberi kesempatan untuk menentukan, memilih salah satu bidang seni. Di sini saya mencoba seni rupa. Untuk agama itu terdiri dari 4 elemen. Ada elemen pribadi peserta didik, gereja, Yesus Kristus, dan masyarakat. Masing-masing elemen dilaksanakan, kita diberi kebebasan mau dilaksanakan secara urut atau lompat-lompat. Mau pribadi peserta didik dulu, gereja, Yesus Kristus, masyarakat, secara urut silahkan. Ini untuk karakter pendidikan agama. Pendidikan Pancasila ada elemen Pancasila, elemen UUD 1945, elemen Bhinneka Tunggal Ika, dan elemen NKRI. Ini pun bisa kita laksanakan secara bergantian. Lalu ada elemen bahasa Indonesia, terdiri dari elemen menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, serta menulis. Untuk elemen bahasa Indonesia, ini berbeda karakternya dengan pelajaran yang lain. Karena elemen bahasa Indonesia dalam setiap pembelajaran kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi tidak bergantian, tapi bersama-sama. Ada menyimak, ada membaca, ada memirsa, ada berbicara, ada mempresentasikan, dan ada menulis.
Jadi keempat elemen ini harus dilaksanakan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu pelajaran matematika itu ada elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Ini bisa kita laksanakan secara berurutan. Sedangkan elemen mata pelajaran IPAS, Bapak Ibu, IPAS adalah gabungan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Pada pembelajaran IPAS, elemennya terdiri dari pemahaman IPA, IPAS Sains, dan pemahaman IPAS Sosial. Keduanya ini kita memiliki keleluasaan untuk melaksanakannya. Kita akan laksanakan dulu misalnya IPAS di semester IPAS Sains semester 1, IPAS Sosial di semester 2. Boleh. Tetapi boleh juga dilaksanakan secara beriringan. IPAS Sains dilaksanakan beriringan dengan IPAS Sosial. Masing-masing elemen dalam IPAS memiliki elemen keterampilan proses. Inilah yang nanti akan kita gunakan dalam pembelajaran proyek. Nah, untuk seni rupa, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa seni itu ada seni rupa, seni musik, seni prakarya, tetapi saya mengambil seni rupa. Di sana ada elemen mengalami, menciptakan, merefleksikan, berpikir dan bekerja secara artistik dan berdampak. Nanti kita akan kaji semakin dalam dari tiap-tiap elemen ini. Karena masing-masing elemen mata pelajaran ini ada capaian pembelajaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, dalam melaksanakan proyek, inilah karakteristik kurikulum merdeka. Harus ada proyek yang direncanakan. Proyek yang direncanakan ini boleh paling sedikit dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Nah, saya merencanakan dalam tiap mid semester ada proyek yang kita laksanakan. Jadi ada 4 proyek. Tema-tema proyek ada disiapkan 7, bukan dipakai semuanya. Semoga dalam satu fase kita mampu menyelesaikan 7 tema proyek. Bangunlah jiwa raganya. Misalnya membuat panggung gembira hasil kreasi anak. Jadi jiwa dan raganya ikut tampil. Berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, suara demokrasi. Ini masing-masing tema yang ditawarkan oleh pemerintah. Bukan berarti harus ini ya Bapak Ibu ya. Kita diberi kemerdekaan untuk melaksanakan tema itu. Nah, lalu sasaran yang terakhir adalah yang menjadi sasaran utama kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Kalau kita melempar panah terakhir sasarannya apa? Adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dapat dicapai melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan lewat kebudayaan sekolah. Supaya anak-anak menjadi seperti apa? Menjadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah isi dari kurikulum merdeka yang harus kita kaji Bapak Ibu. Nanti kita harus kritisi satu persatu supaya kita dapat mempersiapkan perencanaan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka. Ini untuk pelajaran pertama kita. Nanti saya akan sambung pelajaran kedua, bagaimana cara mempersiapkan pembelajaran kurikulum merdeka. Selamat bergembira melaksanakan kurikulum merdeka.